Timnas Indonesia kini tampil dengan wajah baru yang lebih tangguh dibanding pertemuan sebelumnya dengan Australia. Dalam 1 tahun terakhir, skuad Garuda mengalami transformasi besar berkat strategi naturalisasi yang agresif. PSSI sukses menambah amunisi dengan pemain berkualitas dari Eropa, yang membuat Indonesia semakin kompetitif. Jika sebelumnya mereka dianggap sebagai tim underdog, kini Garuda hadir dengan skuad yang lebih solid dan penuh percaya diri menghadapi Australia. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia masih bertumpu pada kekuatan yang ada tanpa banyak tambahan pemain baru. Namun, saat memasuki ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, 6 pemain naturalisasi langsung bergabung dan memberikan dampak signifikan pada performa tim. Perubahan ini terlihat dari permainan yang lebih stabil dan taktik yang semakin tajam. Timnas kini tidak hanya bermain bertahan, tetapi juga mampu mengimbangi permainan cepat Australia, membuat laga kali ini diprediksi berjalan lebih sengit. Dalam 6 bulan terakhir, PSSI kembali mendatangkan 7 pemain naturalisasi tambahan, termasuk Emil Audero dan Kevin Dix, yang memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa. 4 pemain baru diprediksi akan langsung menjalani debut dalam laga melawan Australia di Sydney. Kehadiran mereka tidak hanya menambah kualitas individu, tetapi juga memperkuat kedalaman skuad yang sebelumnya menjadi kelemahan utama Indonesia. Dengan materi pemain yang lebih beragam, strategi pelatih kini semakin fleksibel dalam menghadapi berbagai lawan. Kepercayaan diri para pemain juga meningkat pesat seiring dengan datangnya kekuatan baru. Rafael Struijk bahkan optimistis bahwa Indonesia bisa membawa pulang 3 poin dari markas Australia. Patrick Kluivert harus mengambil keputusan sulit jelang laga krusial melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari total 30 pemain yang dipanggil, skuad Garuda harus dipangkas menjadi 23 nama untuk didaftarkan secara resmi. Dengan 1 pemain absen karena cedera dan 2 lainnya terkena akumulasi kartu, Kluivert tetap harus mencoret 4 pemain lain dari daftar akhir. Keputusan ini menjadi tantangan besar, mengingat persaingan di dalam tim sangat ketat dengan banyaknya pemain berkualitas yang siap tampil. Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah Egy Maulana Fikri, yang mengalami cedera dan tidak ikut serta dalam rombongan ke Australia. Sementara itu, Ragnar Oratmangun dan Justin Hugner juga harus menepi akibat akumulasi kartu kuning, meskipun keduanya tetap berada di Australia untuk memberikan dukungan moral kepada rekan-rekannya. Dengan 3 pemain sudah pasti absen, 4 nama lainnya masih menjadi tanda tanya besar. Kluivert dan tim pelatih harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan siapa yang akan dicoret dari daftar pertandingan. Situasi semakin menarik karena masih ada 5 pemain yang belum pernah mencatatkan debut di Timnas Indonesia. Mereka tentu berharap mendapatkan kesempatan untuk tampil di laga besar melawan Australia. Namun, dengan komposisi tim yang semakin solid dan kebutuhan taktik yang spesifik, peluang mereka untuk masuk ke daftar 23 pemain masih belum bisa dipastikan. Tim pelatih akan memilih berdasarkan kebutuhan strategi, formasi, serta kesiapan fisik dan mental pemain jelang pertandingan penting ini. Keputusan Kluivert dalam mencoret 4 pemain terakhir akan menjadi penentu kekuatan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Dengan laga ini menjadi salah satu kunci perjalanan menuju Piala Dunia, Garuda harus tampil dengan komposisi terbaik. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain tak hanya seru di atas lapangan, tapi juga di tribun penonton. PSSI mengonfirmasi bahwa jatah 3.000 tiket untuk supporter Bahrain tidak terjual sama sekali. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun tiket yang dibeli oleh pendukung tim tamu. Alhasil, tiket tersebut dialihkan kepada fans Timnas Indonesia yang masih bersemangat untuk menyaksikan laga ini secara langsung. Keputusan ini tentu menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda yang akan bermain di hadapan mayoritas pendukung sendiri. Sejak awal, antusiasme supporter Indonesia memang luar biasa. Bahkan, tiket tambahan yang sempat dibuka beberapa hari lalu langsung ludes dalam waktu singkat. Dengan batalnya kehadiran supporter Bahrain, stadion dipastikan akan berubah menjadi lautan merah putih. Dukungan penuh dari tribun akan memberikan energi tambahan bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan penting ini. Tak hanya itu, atmosfer panas di stadion bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Bahrain, yang kini harus menghadapi lawan dengan mentalitas bertanding yang lebih kuat. Menariknya, Bahrain sebelumnya sempat meminta agar pertandingan ini digelar di tempat netral. Hal ini diduga karena mereka merasa tertekan setelah pertandingan terakhir melawan Indonesia yang diwarnai banyak keputusan kontroversial.
Netizen Indonesia juga ramai menyerbu media sosial Bahrain untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap laga sebelumnya. Kini, alih-alih membawa supporter untuk mendukung timnya, Bahrain justru memilih untuk bertanding tanpa dukungan langsung dari tribun. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa tekanan dari publik Indonesia benar-benar mereka rasakan. Rafael Struijk mengungkapkan betapa istimewanya perjalanannya bersama timnas Indonesia. Sejak bergabung dengan skuad Garuda, penyerang Brisbane Roar ini merasakan perubahan besar dalam karir dan kehidupannya. Tak hanya mendapat kesempatan bermain di level internasional, tetapi juga mengalami momen-momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagi pemain berusia 21 tahun ini, mengenakan seragam merah putih bukan hanya sekadar bermain sepak bola, melainkan sebuah kebanggaan yang memberikan pengalaman luar biasa. Salah satu momen paling berkesan bagi Struijk adalah ketika ia berhadapan langsung dengan Argentina, juara Piala Dunia. Bermain melawan tim nomor 1 dunia menjadi titik awal perjalanan luar biasanya bersama timnas Indonesia. Ia mengaku tak pernah membayangkan bisa berbagi lapangan dengan para pemain kelas dunia yang sebelumnya hanya bisa ia lihat di layar televisi. Meski laga itu hanya berstatus uji coba, pengalaman tersebut mengasah mentalitas dan kepercayaan dirinya, menjadikannya pemain yang lebih matang dalam menghadapi tekanan di level tertinggi. Sejak pertandingan melawan Argentina, Struijk semakin menikmati perjalanan bersama timnas Indonesia. Ia merasa ada semacam magis yang membuat setiap momen bersama skuad Garuda terasa spesial. Popularitas timnas yang semakin meningkat turut ia rasakan, baik di dalam maupun luar lapangan. Suporter Indonesia yang selalu memberikan dukungan penuh dimanapun mereka bermain membuat Struijk semakin mencintai tim yang kini dibelanya. Atmosfer pertandingan yang penuh gairah dan semangat juang para pemain menciptakan ikatan emosional yang kuat baginya. Bagi Struijk, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang bermain sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Timnas Indonesia semakin lengkap menjelang laga krusial melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kedatangan Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan bergabungnya mereka, lebih dari 20 pemain kini telah berkumpul di Sydney untuk menjalani persiapan intensif menjelang pertandingan yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025. Kehadiran pemain-pemain baru ini membawa optimisme besar bagi timnas Indonesia yang bertekad memberikan perlawanan sengit kepada tim tuan rumah. Sorotan utama tertuju pada Emil Audero, kiper berpengalaman yang bermain di Serie A bersama Inter Milan. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi, Audero diharapkan menjadi tembok kokoh di bawah mister gawang timnas Indonesia. Selain itu, kehadiran Dean James di lini pertahanan dan Joy Pelupesi di lini tengah memberikan lebih banyak opsi bagi Kluivert dalam menyusun strategi terbaik. Kombinasi ini menjadikan skuad Garuda semakin solid dan siap menghadapi permainan agresif dari Australia yang dikenal memiliki fisik kuat dan intensitas tinggi. Saat ini, timnas Indonesia fokus menjalani latihan taktik dan beradaptasi dengan kondisi cuaca di Sydney. Latihan intensif terus dilakukan untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan nanti. Selain aspek fisik, adaptasi terhadap strategi permainan lawan menjadi perhatian utama. Australia dikenal sebagai tim dengan kecepatan tinggi dan pressing ketat, sehingga tim pelatih berupaya menyiapkan skema terbaik agar Indonesia mampu bersaing secara maksimal di lapangan. Dean James tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Maret ini. Bek muda yang kini bermain untuk Go Ahead Eagles itu mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari skuad Garuda, terutama di saat dirinya mulai mendapat kepercayaan lebih di level klub. Panggilan ini menjadi momen penting dalam karirnya, karena ia sangat menantikan kesempatan untuk mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Demi mempercepat proses adaptasinya, Dean langsung mencari cara agar bisa lebih cepat mengenal tim barunya. Menyadari bahwa ia belum terlalu akrab dengan banyak pemain di skuad Garuda, Dean James langsung menghubungi Mes Hilger. Keduanya memiliki latar belakang yang cukup mirip, sama-sama lahir di Belanda dan baru saja mendapat panggilan untuk membela Indonesia. Percakapan mereka berlangsung dengan lancar, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertemu langsung sebelum melanjutkan perjalanan bersama. Kedekatan ini tentu menjadi modal penting bagi Dean agar bisa lebih cepat menyatu dengan atmosfer tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Tak hanya dengan Hilger, Dean juga langsung akrab dengan Jay Itzes, bek tengah tangguh yang lebih dulu mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Ketiganya melakukan perjalanan bersama dari Dubai menuju Australia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan besar melawan tuan rumah. Bagi Dean, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan lokasi, tetapi juga awal dari petualangan baru dalam membela Merah Putih. Ia sudah lama mendengar tentang atmosfer luar biasa di dalam skuad Garuda dan kini akhirnya bisa merasakannya secara langsung.